kita lanjutkan. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai kelemahan-kelemahan pemerintahan RIS atau bentuk negara RIS. Kemudian di dalam indikatornya salah satunya adalah kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan membahas masalah tersebut. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal berdirinya RI sangat kacau ya, karena terjadi inflasi yang tidak terkendali. Mengapa bisa terjadi inflasi? Yang pertama karena peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Kemudian diedarkannya uang cadangan 2,3 miliar. Yang ketiga karena kekosongan kas, yaitu kas negara kosong. Kemudian pajak dan biaya masuk sangat berkurang. Hasil pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor karena pada saat itu Belanda melakukan blokade ekonomi. Mengapa Belanda melakukan blokade ekonomi? Yaitu untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Mengingat pada saat itu Belanda memang sudah berada di Indonesia dan sudah berniat kembali menguasai Indonesia dengan berbagai cara, dengan melakukan agresi militer, kemudian melakukan blokade ekonomi. Yang kedua, mencegah dikeluarkannya hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, mencegah masuknya tindakan-tindakan bangsa asing ke Indonesia. Yang keempat, agar terjadi kelangkaan bahan makanan sehingga rakyat tidak percaya lagi terhadap pemerintah RI dan tidak mendukung kemerdekaan RI. Dengan cara begitu, rakyat akan berpikir lebih baik dijajah yang makan daripada merdeka tapi tidak makan. Tapi Belanda ternyata salah dalam melakukan prediksi. Akibatnya apa? Akibat setelah diblokade, barang-barang milik RI sebesar 200 miliar itu tidak dapat diekspor. Pemerintah RI tidak kehilangan akal, berupaya bagaimanapun caranya agar mampu menembus blokade ekonomi tersebut. Yang pertama yang dilakukan adalah diplomasi beras namanya. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1946 terjadi kesepakatan Indonesia-Belanda melalui wakil kita yang bernama LN Palar dan dari India namanya KL Punjabi tentang bantuan beras 500.000 ton dari Indonesia yang akan dibayar dengan barang tenun, alat pertanian, kendaraan, dan obat-obatan. Dan pada tanggal 20 Agustus 1946 dilakukan pengiriman melalui pelabuhan Probolinggo walaupun Belanda terus menghalang-halangi. Yang kedua, melakukan hubungan dagang dengan luar negeri secara langsung. Jadi yang pertama tadi dengan diplomasi beras, yang kedua dengan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Mengadakan hubungan dagang dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh BTC atau Banking and Trading Corporation yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dr. Ong NG. Yang kedua, menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia dengan menggunakan pesawat amfibi dan kapal motor cepat. Di samping melakukan upaya-upaya untuk menembus blokade ekonomi Belanda, upaya lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengatasi keadaan ekonomi pada saat itu adalah satu, mengadakan konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946 untuk menyelesaikan masalah pangan, sandang, dan perkebunan. Yang kedua, melakukan pinjaman nasional. Ini dilakukan pada masa Menteri Keuangan Insinyur Surahman, yaitu pada Juli 1946 dalam waktu 1 tahun terkumpul 500 juta. Yang ketiga, yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi anggaran perang atau sering juga disebut dengan RERA. Tahun 1948 oleh Dr. Aris Muhammad Hatta, Wakil Presiden pada saat itu, dengan tujuan mengurangi beban negara
dalam bidang ekonomi, angkatan perang, administrasi negara, dan aparat ekonomi. Yang keempat, Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Kemudian melakukan rencana Kasimo atau sering juga disebut dengan Plan Kasimo, yaitu program yang dilaksanakan oleh Menteri Urusan Bahan Makanan atau yang bernama IJ Kasimo selama 3 tahun antara 1948 sampai 1950. Ini meliputi 1. Memperbanyak kebun bibit unggul dan padi unggul yang merupakan langkah pertama untuk mengatasi dalam masalah pertanian. Yang kedua, mencegah penyembelihan hewan pertanian, misalnya yang hewan-hewan yang produktif, yang biasa dipakai untuk mengerjakan sawah, misalnya ada sapi, kerbau itu ya. Nah, itu diupayakan jangan disembelih gitu, terutama yang betinanya supaya menghasilkan. Yang ketiga yaitu penanaman kembali tanah yang kosong. Jadi tanah-tanah yang kosong diupayakan untuk ditanami untuk mengatasi kelangkaan bahan makanan pada saat itu. Dan yang terakhir adalah mentransmigrasikan sekitar 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Jadi pada saat itu terjadi transmigrasi secara besar-besar, bahkan ada satu kampung itu diangkut semuanya. Kemudian ada juga yang swadaya pengen memperbaiki kehidupannya. Kalau di tanah Jawa sudah tidak ada lahan-lahan yang kosong yang banyak, nah mereka disiapkan lahan-lahan yang berada di Sumatera, kemudian ada juga di Kalimantan, ada juga di Sulawesi gitu. Yang selanjutnya adalah mencetak uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, ORI ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946. Undang-undang ini dikeluarkan untuk mengatur penukaran uang rupiah Jepang yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 1946. Dengan ketentuannya sebagai berikut. Jadi nuker itu tetap ada aturan-aturannya. Yang pertama, Rp50 uang Jepang ini disamakan dengan Rp1 uang ORI, 50 mas 1. Di luar Jawa dan Madura, Rp100 uang Jepang disamakan dengan Rp1 ORI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, Pasal 1 diatur setiap Rp10 uang ORI bernilai sama dengan 5 gram emas murni. Uang Rp10 dulu, ini sudah, kalau sekarang sudah nggak ada uang Rp10. Nyari uang Rp5 pun sudah susah tuh. Yang adanya Rp500 pecahan terkecil yang kita sering lihat ya. Nah, kalau dulu Rp10 itu bisa mendapatkan 5 gram emas murni ya, emas murni, emas batangan itu ya, sebelum dicampur-campur. Penggunaan uang ORI gagal karena uang ORI yang mau menggunakan hanya orang pribumi, sedangkan bangsa asing, maksudnya itu pengusaha-pengusaha asing yang punya usaha di Indonesia, pabrik-pabrik itu kan biasanya didirikan oleh orang-orang asing pada saat itu. Nah, itu mereka tidak mau menggunakan uang ORI sebagai alat tukar. Kemudian di samping tadi, pemerintah juga mengedarkan 3 mata uang sekaligus. Kemudian menasionalisasi The Javans Bank. Nah, ini kalian bisa lihat, ini uang ORI, uang Republik Indonesia. Kemudian uang Jepang. Ya, ini uang Jepang, Nippon Ginko katanya. Kemudian ini uang Hindia Belanda, uangnya Belanda, dan ini uang The Javans Bank. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.